"Ayo sayang, panggil dia papa," ucap Olivia dengan lembut. "Marco," kumanku berdebar takut, dan aku tidak menyangka. Kakiku seakan terpaku dan tidak bisa bergerak untuk segera pergi. Benakku tidak ingin melihat sesuatu yang membuat pikiranku jadi kacau saat ini, tapi hatiku tidak mengizinkan untuk berlalu. Akhirnya, aku melangkahkan kakiku menuju koridor di mana Marco berada saat ini. Wajahku segera menjadi pucat setelah melihat Marco sedang memeluk gadis kecil yang manis yang sudah kulihat sebelumnya bersama ibunya yang cantik, yang telah beberapa kali memandangku tanpa sengaja. Tiba-tiba, suara nyaring dan lelah dari Oscar yang mulai sedikit rewel mengagetkan mereka bertiga, dan mereka segera berbalik ke arahku. "Ruby," seru Marco terpana, dan dia kaget luar biasa. "Apakah dia Olivia, mantan istrimu, dan gadis kecil ini adalah anak kalian berdua, Marco?" ucapku kaku melihat gadis kecil yang memegangnya dengan erat. "Ruby, ini aku." Marco menarik nafasnya dengan berat dan bingung berkata-kata untuk menjelaskan. "Siapa dia, Marco?" ucap Olivia dengan lembut, sehingga Marco kebingungan harus menjawab yang mana terlebih dahulu. Marco salah tingkah dan dia berulang kali memandang ke arahku dan Oscar, lalu kembali memandang ke Olivia dan anaknya. Aku menarik nafasku dengan berat. Marco terlihat kesulitan untuk mengungkapkan status kami saat ini. Aku merasa jika dia tidak ingin aku dan Olivia menjadi salah paham, atau kemungkinan dia tidak siap mengatakan yang sebenarnya kepada Olivia. Melihat Marco masih kesulitan untuk menjelaskan, semua rasa simpati yang kusimpan untuknya segera menghilang dari hatiku, karena dia tidak siap dan responnya terlihat ragu-ragu. "Marco, tidak perlu takut atau bagaimana," ucapku memancingnya. "Kita harus bersyukur jika semuanya belum terlambat," ucapku lagi sambil memandangnya lekat-lekat untuk mencari tahu apakah dia berani mempertahankan niatnya padaku dan juga kepada Oscar. "Ruby, bisakah kita berbicara nanti?" ucapnya dengan memelas. Dadaku sedikit sesak begitu mendengar ucapannya. Marco, dia sudah ragu dan dia tidak berani mengambil sikap. Gumanku merasa sakit dan aku merasa sedikit kehilangan. "Marco, kamu tidak perlu takut dan sungkan," ucapku datar. "Karena kita sudah pernah mengalami rasa sakit dalam pernikahan bersama mantan-mantan kita. Jadi, jangan memulai lagi dengan keraguan yang menyakitkan seperti ini. Kamu bisa menyelesaikan masalahmu dengan Olivia dan anak kalian. Tapi, kita tidak perlu berurusan lagi. Dan sepertinya masih banyak waktu untuk kembali pulang ke kota G. Aku harap kamu bisa mengatur supir untuk segera mengantarku ke bandara," ucapku tidak ingin berlama-lama. "Ruby, aku minta maaf. Aku benar-benar terkejut dan tidak tahu sama sekali. Tolong kamu mengerti, dan nanti kita bicarakan lagi. Aku akan mengantarmu ke hotel dan kalian bisa beristirahat di sana. Kita harus berbicara baik-baik nanti," ucapnya buru-buru. Aku melihat
wajah Olivia yang cemburu dan terlihat tidak senang mendengar ucapan Marco. Marco, aku tahu jika kamu belum menikah dan kuharap kamu tidak melupakan darah dagingmu sendiri, ucap Olivia to the point, lalu menatap remeh ke arahku dan Oscar. Marco, dia benar. Ada anak darah dagingmu yang harus kalian pertimbangkan. Silakan selesaikan urusanmu dengannya. Jika kamu masih ingin dimaafkan, ucapku buru-buru berlalu. Ruby, tolong jangan seperti ini, ucap Marco mengejarku, dan dia berhasil menahanku sebentar. Marco, apalagi yang harus kupertimbangkan setelah aku melihat dengan jelas keraguanmu untukku tadi, ucapku menatapnya sedikit emosi. Marco segera terdiam dan tidak bisa menjawab. Oscar terlihat bosan dan mulai gelisah karena dia mengantuk. Ruby, entahlah, semuanya begitu tiba-tiba dan aku tidak siap tadi, ucapnya bingung. Marco, tindakanmu dan hatimu sudah sama-sama ragu. Maaf Marco, sebaiknya kita tidak perlu berbicara saat ini. Kamu sudah ragu, sedangkan aku sudah tidak percaya lagi. Jadi, mari kita memahami hati kita masing-masing saat ini. Dan semuanya belum terlambat, ucapku mulai marah. Ruby, apakah kamu bisa mengerti suasana hatiku saat ini? Bisakah kita saling membantu? Ucapnya memalas. Aku harus menyelidiki masalah Olivia dan anak itu terlebih dahulu. Jika benar atau tidaknya nanti. Setelah itu, baru kita membuat keputusan untuk kita. Bagaimana Ruby? Ucapnya berharap dan memohon. Aku jadi mual mendengarnya. Jelas sekali, dia membuatku sebagai pilihan yang kedua untuknya. Marco, aku bisa pulang sendiri tanpa bantuanmu dan urus saja masalahmu dengan baik. Aku sudah meragukan hubungan kita, jadi tidak perlu berharap terlalu banyak dariku. Jangan membuatku muak dengan mendengar permintaanmu, ketusku marah. Lalu, akhirnya kami memutuskan agar supirnya segera mengantarku ke bandara. Setelah melihat Olivia dan anaknya ternyata datang menyusul, lalu meminta berbicara dengan Marco. Sementara Marco tidak terlihat menolak permintaan Olivia. Aku memeluk erat tubuh Oscar yang mulai tertidur di bangkuanku di dalam mobil menuju ke bandara. Sebuah tekanan yang begitu tajam menusuk hatiku dengan kuat. Dan aku sangat menyesali kenapa aku tidak mendengarkan peringatan Osam padaku sebelumnya. Ruby, Marco kemungkinan menyukaimu karena kamu adalah wanita yang mandiri dan tidak terlalu mementingkan pergaulan dunia luar, di mana para wanita yang berduit dan sudah memiliki usaha biasanya pasti suka mengikuti tren gaya hidup, bersosialita, dan juga suka berpenampilan mewah dan cantik untuk menarik perhatian kaum Adam, tebar pesona kesana kemari, dan juga mengkoleksi teman-teman prianya. Marco melihatmu sebagai wanita baik-baik dan berpikiran yang lurus dan tidak neko-neko, serta bisa diajak bekerja sama dan bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Melihatmu bisa kuat menyelesaikan masa lalumu dan mampu bangkit menjadi seorang wanita yang berhasil seperti ini. Kesimpulannya,
Marco merasa kamu sudah kebal dengan semuanya dan akan selalu mampu menerima semua keadaan serta selalu bisa bersabar. Dan dia lupa, kamu adalah wanita biasa. Kamu juga butuh kasih sayang dan perhatian, dan harus dihargai. Dan juga, kamu bisa merasakan sakit hati. Kamu bukan pahlawan wanita, karena pada dasarnya, setangguh dan sekuat apapun wanita, hatinya tetap bisa rapuh dan bisa sakit. Sedangkan Jaden,